siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jessica sudah dipimpin untuk berdoa. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Nihil? Ya. Ibu cek kehadiran dulu ya. 10 MPLB 1. Agis? Hadir. Ahmad Hairur? Hadir. Givani Putri? Dan yang terakhir Yulianti? Hadir. Oke. Baik anak-anak, karena hari ini sudah hadir semua, jadi Ibu akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Proses bisnis. Proses bisnis di bidang MPLB. Jadi kalian sudah menempuh elemen 1, sekarang kita masuk ke elemen 2, yaitu mengenai revolusi industri 4.0. Sebelumnya, Bunia mau tanya, ada yang pernah mendengar kata revolusi industri? Ada yang sudah pernah? Belum. Belum? Belum. Belum sama sekali? Belum. Barusan mendengar ya? Ya. Revolusi industri 4.0 itu jadi begini, umpamanya kalian sekarang kan kalau naik ojek itu nggak perlu berhenti di pangkalan ojek. Kalian bisa pesan lewat aplikasi. Nah, hari ini kita belajar mengenai revolusi industri itu apa. Tapi sebelum Bunia masuk ke dalam materi, Bunia akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk menampilkan slide dan kita akan melihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Saya tampilkan slide-nya dulu. Masuk ke materi di elemen 2, yaitu mengenai revolusi industri 4.0 di bidang MPLB. Baik anak-anak, sebelum Bunia masuk ke dalam materi, Bunia akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan perkembangan revolusi industri 4.0 secara mandiri, dan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis konsep kantor modern sesuai perkembangan industri 4.0. Dan model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning berbantuan QR code nanti untuk budaya literasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung kita mulai literasi pada pagi hari ini. Seperti biasa, nanti Bunia akan tampilkan pohon literasi dan 3 anak maju untuk men-scan barcode yang ada di pohon literasi tersebut. Oke, kita akan mulai. Untuk pertama kali, kita akan mulai mengenai budaya literasi ini. Dan kita akan maju 3 orang anak untuk men-scan barcode yang ada di pohon literasi ini. Siap? Bunia acak ya? Absen 20. Maju, absen 20. Kemudian
secrets of our past. Feelings part our ways, keeping us close. Baik anak-anak, sudah dibaca isi dari artikelnya? Sudah. Mbak Bunia minta pendapat salah satu, minta tolong Kirania. Isi dari artikelnya tadi apa? Contoh revolusi industri 4.0 dalam kehidupan sehari-hari. Oh baik, revolusi industri 4.0 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ojek online, terus Pemesanan makanan. memesan makanan, delivery order. Jadi semua yang menggunakan aplikasi begitu ya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah gambaran mengenai revolusi industri dari beberapa bacaan atau artikel yang ada di portal online. Selanjutnya, Bunia akan masuk ke dalam materi dan kita akan melihat apa itu revolusi industri khususnya di bidang MPLB. Oke, kita mulai materi yang pertama pada pagi hari ini yaitu mengenai revolusi industri 4.0. Kemudian di sini Bunia nanti akan menyampaikan yang pertama yaitu pengertian dari revolusi industri dan sejarah revolusi industri, kemudian ada ciri-ciri revolusi industri. Yang pertama yang mengenai pengertian revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Menurut Zimmerman tahun 2018 mendefinisikan era revolusi industri 4.0 dan selanjutnya akan melibatkan pekerjaan pada kemampuan sains, teknologi, teknik, dan matematika, Internet of Things, pembelajaran sepanjang hayat sebanyak 75%. Jadi revolusi industri adalah era revolusi yang menunjukkan bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kemudian kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi di kehidupan manusia. Sama seperti tadi yang di artikel yang sudah kalian baca, di dalam revolusi industri, internet itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Kemudian artinya adalah perkembangan revolusi industri akan membawa dampak perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat saat ini dan dampaknya terhadap jenis pekerjaan mendatang akan tergantikan oleh robot atau aplikasi yang didukung oleh teknologi berbasis internet. Kayak misalkan sekarang itu sudah jarang sekali yang menggunakan tenaga manusia. Semuanya menggunakan mesin atau teknologi. Yang kedua adalah bagaimana revolusi industri 4.0, kita nyebutnya 4.0, itu bisa terjadi. Sejarahnya bagaimana? Yaitu dalam perkembangannya diawali dari industri manufaktur di Inggris pada tahun 1760 sampai dengan 1840 yang menggantikan tenaga manusia ke dalam tenaga mesin. Sekarang tak kasih contoh. Kalian tahu yang namanya operator mesin pabrik? Tahu. Kalau di dalam sebuah industri, bayangin, kalau yang mengerjakan itu manusia, pasti membutuhkan manusia banyak. Ada yang mengemas sendiri, ada yang mensortir sendiri, kemudian ada yang mendistribusikan ke kardus sendiri. Tapi semua itu sekarang sudah tergantikan oleh mesin. Tapi yang mengoperasikan hanya satu, manusianya hanya satu. Jadi revolusi industri itu sebenarnya mengurangi manusia dalam bekerja, digantikan oleh mesin. Di dalam MPLB juga sama, nanti kita kasih contohnya. Nah, ini ada bagan industri sampai dari industri 1.0 sampai 4.0, mekanisasi tenaga uap, mesin tenun, produksi massal, perakitan energi listrik. Kemudian di industri 3.0 maksudnya itu ada otomatisasi, komputer, elektronik, kemudian ada sistem cyber physical, Internet of Things, dan jaringan. Jadi Internet of Things itu sekarang memang sudah merambah ke kehidupan kita. Kalian dulu pada waktu pandemi menggunakan Zoom meeting sebagai bahan kalian dalam melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru, itu juga dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari
industri ada yang namanya inovasi, otomatisasi, dan transformasi. Seperti di jurusan kita, itu ada yang namanya otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi itu ya dari kata semuanya itu secara otomatis, sudah tidak lagi jadul, ibaratnya kita sudah modern termasuk ke dalam dunia perkantoran. Yang menandai revolusi industri generasi 4.0 ialah superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia lebih mengandalkan fungsi otak dalam bekerja. Sudah tidak lagi mengandalkan fungsi otot. Bisa dipahami? Bisa. Setelah ini, Bunia akan membagikan kalian LKPD yang nantinya dikerjakan secara berkelompok seperti biasa. Di dalam LKPD itu nanti kalian harus melakukan diskusi mengenai video yang akan Bunia tampilkan, dan sebelumnya kalian harus mengamati videonya, kemudian kalian tuangkan video itu ke dalam soal yang nanti akan ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Bunia akan putar videonya. Manusia. Lalu apa saja dampak revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri satu dimulai pada abad 18 dengan adanya temuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada Baik anak-anak, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kalian akan mendiskusikan bagaimana perkembangan revolusi industri khususnya di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Hal itu termuat dalam LKPD yang nanti Ibu bagikan, dan kalian Ibu mohon untuk berkelompok seperti biasa, dan kelompoknya sudah Bunia tentukan. Kalau kemarin kita memakai nama suku bangsa, hari ini kita menggunakan nama rumah adat di Indonesia. Satu kelompok terdiri dari 4 orang dan harus menyelesaikan LKPD ini selama 20 menit. Kemudian nanti kita presentasi per kelompok dan kelompok yang lain menanggapi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan berkelompok menurut daftar nama kelompok yang sudah Bunia share. Through the fields of Baik anak-anak, semuanya sudah berkelompok? Sudah. Silakan tes ini dari kelompok? Benar. Ini? Dimas. Dimas? Sudah. Sudah. Amin. Bandung. Joglo. Joglo. Oke anak-anak, semuanya sudah dapat kelompoknya. Bunia akan bagikan LKPD ini dan harus diselesaikan dalam waktu 20 menit saja. Kemudian nanti kalian presentasikan. through the fields of our past. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis dan saatnya kita melakukan presentasi. Ibu akan tunjuk presentasinya dan nanti kalian harus siap semua. Yang pertama dari kelompok rumah adat Honai. Silakan maju. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil
sebagai moderator. Saya Naila Aprita Sakrifi. Saya Dipani Putri Azhara. Saya Fajar Adi Tawa. Nah, perkembangan industri pada manajemen perkantoran yaitu perkembangan kantor modern merupakan salah satu dampak dari perkembangan revolusi industri yang terjadi saat ini. Otomatisasi dalam MPLB dalam revolusi industri. Otomatisasi dalam layanan bisnis marak sudah kita lakukan hampir setiap hari. Setiap hari kegiatan sehari-hari kita sudah menggunakan jenis layanan aplikasi sehingga segala kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem manajemen perkantoran dalam revolusi industri. Jenis perangkat lunak dan aplikasi perkantoran yang digunakan adalah Microsoft Office, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, video teks, pengolah kata, pengolah angka, konferensi video, transmisi fax file, konferensi komputer, dan surat elektronik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silahkan, apa ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok rumah adat Honai? Silahkan. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok sudah sesuai. Tapi ada pertanyaan yang kami ingin sampaikan. Bagaimana perkembangan revolusi industri 4.0 pada manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih Alia atas tanggapannya. Silahkan, boleh dijawab pertanyaan dari apa yang sudah ditanyakan oleh Alia. Baik. Menurut kelompok kami, perkembangan revolusi pada saat COVID-19 berkembang sangat pesat. Karena melalui internet kita melakukan aktivitas secara daring, baik di sektor perkantoran maupun di sektor pendidikan. Baik, bagaimana Alia? Sudah, berarti benar apa yang sudah disampaikan oleh Safi bahwa perkembangan revolusi industri 4.0 di era COVID itu justru berkembang sangat pesat karena semua akses kegiatan kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya internet. Begitu teman-teman. Terima kasih untuk kelompok rumah adat Honai sudah boleh kembali ke tempat dan kelompok yang lain bergantian untuk maju. Silakan, sudah boleh. Selanjutnya yang maju kedua adalah kelompok rumah adat Sunda. Baik teman-teman, semuanya sudah melakukan presentasi ya? Dan sekarang kalian sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan, sudah boleh kembali. Through the Baik anak-anak, semuanya sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Selanjutnya di sesi terakhir kali ini Ibu akan memberikan evaluasi atau post test yang nantinya harus kalian kerjakan. Dan post testnya melalui Microsoft Form, linknya sudah Ibu bagi di WA grup kelas. Jadi silakan kalian akses dan silakan boleh diakses melalui handphone masing-masing. Dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Hanya satu kali pengerjaan ya. Silakan, sudah boleh diakses mulai dari sekarang. Baik teman-teman, sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Ibu akan tampilkan siapa yang memperoleh nilai terbaik. Nilai terbaik jatuh kepada Kirania. Mana Kirania? Selanjutnya, Bunia akan mengumumkan hasil diskusi terbaik dan mendapatkan nilai maksimal jatuh kepada kelompok rumah Joglo. Mana? Rumah Joglo selamat karena sudah pemaparannya sudah sesuai dan sudah sesuai pada bidang PPLB. Anak-anak, yang terakhir kita lakukan dulu ice breaking sebelum kalian
kita selesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita siap untuk ice breaking? Ya. Kalau ice breaking kalian semangat ya? Ya. Oke, Ibu akan tampilkan ice breaking dan semuanya berdiri. Oke, harus ada yang menemani bunyi ice breaking di sini ke depan. Silakan dia sama Septi maju ke depan. Ayo semangat. Kita putar lagunya sama-sama. Semuanya menirukan ya? Ya. Maju ke sini, ke temannya. Satu, dua, tiga. Aduh, seru ice breaking-nya. Oke, nanti kapan-kapan kita ice breaking lagi. Dance-nya kita apa? Begini. Yang mimpin Rizal sama Boleh. Jangan sama Irul ya. Begini ya. Ya. Siap. Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah revolusi industri ada karena akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kemudian revolusi industri merupakan era perkembangan sains, teknologi, dan internet yang mempengaruhi hidup manusia. Dan yang terakhir, revolusi industri akan memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 tidak dapat kita hindari. Mari bersama mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Sudah siapkah kalian? Baik, Ibu akhiri pada pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelumnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas dampak positif dan negatif dari perkembangan industri 4.0. Silahkan kalian baca di buku kalian, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Baik, sebelum kita selesai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ditutup untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Jessica, silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Khotib guru beri hormat.